Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang takaran atau racikan pakan bebek petelur supaya telurnya maksimal. Sebelum saya menjelaskan takaran atau ukurannya, saya ingin berbagi pengalaman. Dari awal saya pelihara bebek, sudah banyak yang saya uji coba atau takaran yang saya gunakan atau jenis-jenis pakan yang saya gunakan. Nah, dari awal saya pernah mencoba ini menggunakan dedak padi. Ini saya campur dengan ini konsentrat itik petelur. Selanjutnya saya campur dengan ada mineral bebek. Nah, dari takaran tersebut, dan juga saya gunakan jagung pecah. Nah, karena di tempat saya yang kesulitan adalah dedak ini kalau musimnya sulit, sangat sulit. Terkadang ada dedaknya tapi kualitasnya kurang bagus, sedangkan bebek petelur ini kualitas dedak yang kita berikan harus kualitas yang bagus supaya telurnya bisa maksimal. Nah, kalau konsentrat ini kan sudah dari toko, jadi sudah takarannya atau kandungannya sudah teruji. Nah, dari awal sampai saya beli mesin itu penggiling jagung, pernah juga saya menggunakan jagung karena kesulitan dedak. Di sini jagung agak gampang atau bisa di stok. Saya gunakan jagung campur dengan konsentrat itik. Saya mau mencoba menghilangin dedak, ternyata telurnya tidak bagus, telurnya tidak maksimal. Ukuran telurnya kecil-kecil, berarti kebutuhan untuk bebek petelur kurang. Nah, saya ganti lagi pakannya, gunakan pakan jadi untuk bebek petelur. Nah, itu telurnya masih kurang maksimal. Bisa maksimal tapi posnya terlalu mahal, keuntungannya sedikit. Nah, selanjutnya saya menggunakan campuran yang sekarang. Ini sudah hampir 1 tahun saya gunakan seperti ini. Yang saya gunakan pertama ini adalah pakan puyuh petelur merek Haida. Terus saya gunakan bahan yang kedua, yaitu ini konsentrat itik petelur komplit. Selanjutnya ini dedak padi yang saya gunakan. Nah, sebelum saya masuk ke racikan ukuran takarannya, saya harus menjelaskan dulu ini jenis dedak, karena yang sekarang yang menjadi permasalahan yaitu dedak. Karena dedak ini beda pabrik penggilingan padi, beda kandungannya, beda kualitasnya, sehingga di situ kita harus teliti. Nah, dedak yang bagus adalah seperti ini. Dedak yang ketika genggam seperti ini masih ada halus atau ini masih bisa menggumpal seperti ini. Kalau dedak yang kasar, ketika kita dipegang langsung lebur, langsung pecah. Nah, tidak sempat ini tidak menggumpal seperti ini. Itu contoh yang paling gampang yang kita gunakan. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, yaitu datang ke pabriknya. Kalau memang pabrik penggilingan padi keluar sekam kasarnya, itu bisa digunakan. Ada juga penggilingan padi yang tidak keluar sekam kasarnya, itu jangan digunakan, karena dedaknya walaupun kelihatannya halus tapi kandungannya kurang karena banyak sekamnya
dicampur di dalam, dijadikan satu dengan dedak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ini yang sudah saya catat, takaran pakannya yang saya gunakan sekarang. Alhamdulillah dengan gunakan takaran yang sekarang, telur bebek yang hasilnya ini besar-besar telurnya. Ini telurnya besar-besar. Kedua, telurnya maksimal main di 85-90%. Kalau musim awal bertelur bisa 100%. Kalau campuran yang saya gunakan sekarang ini saya sudah catat, karena bebek yang saya pelihara ini di kandang, satu kandang saya masukkan 40 ekor. Ini yang saya gunakan pakan puyuh merek Haida. Nah, ini pakan yang saya gunakan, pakan puyuh petelur. Terus yang kedua, konsentrat itik. Ini konsentrat itik merek Kompit. Selanjutnya dedak padi. Ini sudah saya catat. Saya dekatkan catatannya. Jadi pakan puyuh Haida, ini juga sebelumnya pakan puyuh Haida 1500 gram atau 1,5 kilo, terus kali 2, karena saya berikan pakan 2 kali sehari, pagi dan sore, jadi 3 kilo. Terus konsentrat itik 400 gram, jadi kali 2 800 gram. Dak padi 1600 gram kali 2, jadi 3200 gram atau 3 kilo 200 gram. Jadi untuk satu ekor bebek, satu kali makan, satu kali pemberian pakan yaitu 87,5, terus kali 2 jadi 175 gram, kali 40 ekor bebek jadi 7 kilo untuk satu hari. Itu pemberian pagi dan sore. Nah, untuk rincian harganya ada di video saya yang lain. Ini sekali lagi saya zoom. Inilah rincian pakan racikan pakan yang saya gunakan, karena setiap peternak punya racikan pakan tersendiri. Jadi jangan terpaku dengan racikan saya. Racikan saya ini saya gunakan sudah, alhamdulillah, sudah kurang lebih 1 tahun dan hasil telurnya maksimal. Ini yang terakhir yang perlu saya jelaskan. Terkadang ini yang pakan yang saya gunakan ini, di rincian ini bisa berubah karena tergantung dari nafsu makan dari bebek. Seandainya nafsu makan bebeknya turun, ini bisa dikurangi, bisa enggak seperti ini. Nah, seandainya nafsu makan bebek tinggi, bisa ditambah. Nah, kalau ini yang saya gunakan, ini tekniknya supaya bebek nafsu makannya tidak terlalu rakus. Awalnya pemberian pakan bisa dinaikkan sampai 4 kilo. Lebihkan supaya makannya kenyang, besoknya bisa 2 hari atau 3 hari bisa dikurangi, karena nafsu makannya otomatis akan turun, bisa turun jadi 6 kilo sehari. Terkadang saya gunakan ini, kayak satu hari ini saya gunakan itu kandangnya ini 40 ekor, isinya saya gunakan hanya 3 kilo dalam satu kali pemberian pakan, jadi 6 kilo satu hari. Nah, itu tekniknya. Terus ini juga yang saya sering menjadi kendala. Terkadang makan bebek ini rakus atau masih kelaparan, walaupun kita sudah kasih pakan ini 3,5 kilo atau 4 kilo. Itu coba dicek dedaknya. Ini dedak padi, bisa jadi dedak yang digunakan ini agak kasar.
sehingga kurang nutrisinya. Semakin bagus dedaknya bisa dikurangi untuk ini seperti pakan puyuh atau konsentrat, atau pemberian pakannya bisa dikurangi karena ini kualitas dedak. Kualitas dedak ini yang harus diperhatikan. Kalau yang ini bahan dari toko sudah jelas, ini juga dari toko sudah jelas. Sekali lagi ini rincian pakannya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.